Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini hari Rabu, eh, sekitar pukul 6 5.50. Berarti belum ada jam 6 pagi. Nah, ini saya sudah panen kutu air. Alhamdulillah, meskipun hujan, hujan tiap hari, tapi alhamdulillah tetap kutu air saya ngebum. Artinya masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia hanya berusaha dan hasilnya tetap yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau jenengan punya usaha apapun itu, maka jenengan tidak hanya berusaha tapi jenengan utamakan harus selalu berdoa. Gitu caranya. Ya alhamdulillah ini udah panen. Ini lumayan banyak karena hari ini juga sudah dapat pesanan sekitar 2,5 gelas yang masuk, tapi nanti paling sampai sekitar 4 gelasan yang terjual. Nanti biasanya ada menyusul kalau udah jam 7 atau 8 itu biasanya ada yang WA Mas skuter ready atau enggak ready. Nah seperti itu. Ini saya panen pagi karena terlalu pagi sebenarnya, karena ini kondisinya udah mendung pol. Nanti takutnya kalau agak siang, biasanya kan saya setengah 7 manennya, ini hujan malah repot manennya. Nah ini saya lihat angin mendung langsung saya ke sawah untuk manen. Nah ini yang saya panen adalah 2 kolam ini ukuran 3x3 kayak ini, tapi yang sini nggak tak panen semua karena ini udah banyak. Jadi mungkin yang saya bersihin yang ini. Mungkin ini panennya satu kolam sekitar 5 gelas kalau tak habisin semua. Tapi nanti tak buat sana sama sana itu tak kasih kutai lagi buat bibit. Nah seperti ini. Ini kolamnya nggak ada ini ya, nggak ada alang-alang, halang-halang, rintang. Nggak ada payon-payon, iup-iup istilahnya, langsung kena sinar matahari ya, karena serbuan hujan langsung. Tapi alhamdulillah hujan ini malah tambah banyak. Nggak tahu kenapa ya, mungkin ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin saya sering berdoa jadi tetap panen. Ini ya saya kasih tahu, kalau misalnya jenengan punya usaha juga toh, misalnya usaha kan katanya adang-adang tuh, adang-adang tuh ya yang beli nggak pasti. Jadi kan kita sistemnya kalau di sini namanya adang-adang, menghadang pembeli, adang-adang lah istilahnya ya. Kalau adang-adang itu usahakan sholat kita harus tertib, terus kalau bisa sholat malam, terus kalau bisa yang utama itu ini apa namanya, sedekah subuh. Rakitung 1000, 2000, 1000, 2000 itu masuk ke kotak amal musola atau masjid. Kalau nggak ada kotak amal di rumah ya buat kotak sendiri, masuk ke tiap hari, tiap subuh itu, tiap habis subuh masuk ke 1000, 2000. Nanti kalau misal udah seminggu sekali lah baru masuk ke masjid. Kalau jangan jarang ke masjid, itu yang bagi beragama Islam. Karena saya agamanya Islam, jadi saya sarankan seperti itu. Misal kalau kita mau usaha kita lancar seperti itu, misal kita memang usaha itu banyak saingannya, tapi kita harus, biar gimana ya, biar usaha kita laku itu kita yang pertama kita harus dekat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena seperti itu baperi pangeran istilahnya. Kok baperi ya, gimana ya, ya pokoknya kayak gitulah. Kalau usaha jangan cuma usaha, yang penting kita harus berdoa, kita harus mendekat diri kepada yang memberi kita rezeki, utamanya seperti itu. Agar kita selalu berkah, uang kita selalu berkah. Kita misal dapat uang apa namanya, nggak cepat habis. Jadi kalau berkah itu kan nggak cepat habis, bisa bermanfaat tuh, ini ngono lho. Itu kalau saya malah rina-rene. Nah ini penampakannya alhamdulillah
Nggak tak panen, nggak tak video, soalnya nggak itu bawa apa namanya, yang ini, dudukan HP, nggak bisa nyemplung mah repot. Jadi kita videokan panen hari ini. Yang penting kalau kita usaha itu harus optimis jadi. Kalau nggak jadi ya buat pelajaran. Nanti misalnya kalau nggak jadi itu istilahnya kita sekolah. Jadi gimana ya, ambil kenapa kita nggak jadi itu harus dipelajari. Kedepannya kita harus jadi. Nah, ngono. Misal kata kita usaha kok gagal, ya usaha apapun itu kita harus tetap semangat. Jangan kok ora dadi ya, pokoknya harus sabar. Nah, kalau mungkin ada yang ini apa namanya, eh, pengen usaha seperti ini, ya silakan buka YouTube saya. Di YouTube saya udah ada banyak apa ya, cara-caranya untuk pakannya, atau cara mengurah, cara memanen, atau cara apapun lah sudah ada cara-caranya dari sini. Nanti dibuka di YouTube saya. Ini mungkin barangkali bermanfaat. Yang penting kalau budaya Kuta Air itu tiap hari harus ada. Jangan gelangling. Kalau meskipun sedikit harus ada. Nanti kalau gelangling itu pembelinya itu malah pada nganu golek liang nih, cari yang lain. Nanti nggak bisa dijaga ke istilahnya. Padahal kalau pakan kayak gini kan harus ada tiap hari. Pokoknya laku gak laku harus ada. Lanjut, kalau nggak laku ya jangan pesimis, harus optimis. Ini ya, kalau usaha model kayak gini itu yang pertama, yang penting itu adalah punya, kalau bisa ya punya penghasilan utama. Jadi jenengan harus punya pekerjaan utama, nggak cuma mengandalkan ini. Ya ini juga lumayan hasilnya. Setiap hari bisa laku 100.000 sampai 200.000, tapi kan enggak tiap hari, enggak tentu. Tapi alhamdulillah punya saya ya 100.000 juga laku tiap hari. Soalnya ya itu prinsip saya, tiap hari harus ada. Jadi pelanggan-pelanggan tetap nyarinya ke tempat saya, bukan ke tempat yang lain. Oh no. Ya, pokoknya harus itu. Enggak cuma usaha ini, usaha apapun itu pokoknya kalau yang dibutuhkan orang tiap hari harus ada. Lah enaknya usaha Kuta Air itu kayak gini. Misal kalau semuanya nggak laku, ya kan bisa dikembalikan ke kolam lagi toh. Besok dipanen lagi. Tapi jangan ditampung di ember terus, nanti Kuta Airnya lemes. Nganu nggak, pokoknya nggak bagus kalau dijual keesokan harinya. Lebih baik kita masukkan ke kolam lagi, kolam spin ini lah, besoknya kita bisa ambil lagi lah, itu dijamin Kuta Airnya sehat-sehat. Gitu pemirsa. Nah ini intinya, kalau apa, kalau usahakan kalau kayak gini tuh jangan ribet-ribet. Usaha Kutu Air tuh cukup pakai koi puyuh mawon, Kutu Air saja, koi puyuh saja. Nggak usah ini kasih apa, E4, nggak usah kasih ini apa, E4 molasa atau apa, nggak usah, nggak usah. Kita tuh mikirnya yang enak-enak, jangan yang repot-repot. Nah, misal kalau ada yang bilang harus kayak ini, harus kayak gini, harus enggak, punya saya cuma itu koi ayam, koi puyuh yang kering. Kalau punya saya setengah basah, tapi saya tidak merekomendasikan kalau setengah basah. Nanti kalau buat pemula takutnya malah nggak jadi, apalagi yang basah. Jangan. Kalau mau belajar yang kering dulu. Nanti kalau yang jenengan, kalau pertama belajar kok menggunakan yang basah, nanti pasti kalau kebanyakan maka permukaan akan berlendir. Kalau bendir tetap, kalau pengalaman saya tidak jadi. Dan kalau bendir itu pasti bau. Kalau bau juga tidak jadi. Jadi kalau ternak Kuta Air itu panennya kan cuma 5 hari toh, 5 hari tebar bibit. Hari pertama, hari kelima itu sudah panen. Jadi misal kok gini, tebar bibit hari pertama, terus kita pantau hari kedua kok nggak berkembang, hari ketiga kok berkembang, langsung kuras. Nah, pokoknya Kuta Air yang ada di serok dulu, nanti langsung kuras. Itu kalau dicemin beberapa hari tetap enggak jadi. Kalau itu
pengalaman saya seperti itu. Jadi kan sistem saya 5 hari harus panen. 5 hari panen itu kalau sehari 2 hari 3 hari tidak berimbang, langsung saya kuras, langsung saya ke ganti bibit lagi atau kultur yang baru lagi. Teman-teman mohon maaf, ini malah hujan, saya iri dulu ya. Ini saya mau panen lagi karena belum selesai. Mohon maaf, ini saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.